Sendirian, Mas. Pertanyaan itu beberapa kali ditanyakan pada saya dalam perjalanan saya kali ini. Pertanyaan itu juga dihiasi dengan wajah keheranan dari si penanya. Anda akan segera paham keheranan orang-orang yang melihat perjalanan sendiri saya kali ini. Tiap pagi saat membuka jendela kamar, Gunung Sumbing selalu menyapa dengan gagahnya. Sapaannya yang penuh goda membuat saya memutuskan untuk mengunjunginya. Namun waktu yang saya pilih kurang pas, sebab saat itu cuaca di sekitar Magelang sangat buruk, hujan deras dan angin kencang. Namun apa daya, kesulitan mencari waktu di sela padatnya pekerjaan membuat saya harus memilih waktu ini. Dan inilah penyebab keheranan orang terhadap perjalanan saya kali ini. Selain cuaca buruk, waktu yang saya pilih untuk solo camp adalah saat bulan puasa dan saat weekday, yang seakan memastikan bahwa saya akan benar-benar sendiri di gunung. Tak butuh waktu lama bagi saya menemukan base camp Symphony of Sumbing di Dusun Butuh Kalianggrek, sebab Kalianggrek bukan daerah asing buat saya. Pukul 8 pagi saya sampai di base camp dan langsung memesan serta memakan mie kuah panas plus teh panas. Setelah registrasi secukupnya, tepat pukul 9 pagi, saya memulai perjalanan dengan naik ojek gunung. Percayalah, naik ojek ini lebih memacu adrenalin dibandingkan naik jet coaster. Dari pos ojek, trek langsung menanjak terjal, namun lumayan terbantu karena sudah ada anak tangga yang meringankan perjalanan. Pukul 9.25 saya sampai di pos 1. Kalau di YouTube pendakian Gunung Sumbing, pos ini adalah warung yang menjual banyak makanan, mulai dari gorengan hingga buah seperti pisang dan semangka. Namun lihat sendiri, tutup. Sampai pos 1 ini sudah 5 orang bertanya, "Sendirian, Mas?" Setelah ini, saya tidak akan ketemu orang lagi hingga berakhirnya hari ini. Setelah beristirahat sekitar 15 menit, saya melanjutkan perjalanan menuju ke pos 2. Dari pos ojek ke pos 1, treknya terbuka, sehingga angin kencang selalu menerpa. Awal perjalanan dari pos 1 ke pos 2 masih trek terbuka, sebelum lalu masuk rimba dengan vegetasi rapat. Saya yang sedari tadi jaketan langsung melepas jaket karena mulai berkeringat. Apalagi jaket yang saya pakai adalah jaket hut angkatan, yang jauh dari kata memadai untuk kegiatan outdoor. Trek dari pos 1 ke pos 2 full tanjakan. Meski sudah dibantu anak tangga, tetap sangat berat, dan itu membuat saya harus sering menghentikan perjalanan untuk sekedar beristirahat. Angin kencang hari-hari ini mengakibatkan banyak pohon tumbang, salah satunya menutupi jalur pendakian. Dan setelah bersusah payah melewati pohon tumbang yang menutup jalur, sampailah saya di pos 2. Perjalanan dari pos 1 ke pos 2 saya tempuh hampir 1,5 jam. Saya beristirahat cukup lama di pos 2. Selain minum dan makan beberapa cemilan, saya juga mencoba mengatasi pegal-pegal di kaki serta linu di sekitar lutut yang agak terluka saat mencoba melewati batang pohon yang rubuh tadi.
Setelah cukup beristirahat, saya melanjutkan perjalanan menuju ke pos 3. Sesekali saya harus berhenti beristirahat dan sedikit memijit lutut kanan yang mulai linu dan sakit, sebab beberapa kali harus melewati rintangan pohon tumbang yang menutupi trek. Trek dari pos 2 ke pos 3 lebih landai. Meski demikian, trek jalur ini melewati punggungan gunung dengan jurang di sebelah kanan jalur, sehingga harus sangat hati-hati. Vegetasi di jalur ini cukup terbuka, sehingga sesekali pemandangan kota Magelang mengintip di sela-sela kabut awan. Hujan mulai turun dan angin mulai kencang. Situasi ini membuat saya harus mempercepat langkah agar segera sampai di pos 3 yang menjadi tempat saya akan ngecamp. Tepat pukul 1 siang, sampailah saya di pos 3. Saya beristirahat sebentar di shelter dan langsung membangun tenda supaya bisa segera beristirahat dan membuat makan siang. Setelah masak nasi, saya lanjut masak tempe. Tentu juga membuat minuman hangat karena pos 3 tempat saya ngecamp sudah di atas 2000 mdpl, sehingga hawa sudah sangat dingin. Cedera di lutut saya nampaknya cukup serius. Ini membuat saya ragu-ragu apakah saya bisa muncak esok hari. Saya benar-benar sendirian di sini. Sementara itu, makin sore angin disertai hujan semakin menjadi-jadi. Setelah mulai gelap, angin tetap kencang ditambah hujan semakin deras. Sesekali saya harus keluar tenda untuk mengecek apakah tenda masih bertahan dengan baik. Di luar tenda sangat gelap karena hanya ada cahaya senter dan lampu tenda saya saja di tempat ini. Saya menghabiskan waktu dengan memasak makanan, mendengarkan musik, serta sesekali keluar tenda menikmati kesendirian dalam kegelapan rimba Sumbing ini. Tentu saya juga berusaha memejamkan mata dan tidur. Pukul 4 pagi saya bangun untuk persiapan summit. Saya makan snack dan minum teh panas. Terus terang saya ragu-ragu mau summit atau tidak, sebab hujan masih deras. Namun saya tetap memutuskan untuk summit. Perjalanan summit cukup berat karena trek berupa tanah dan bebatuan yang basah karena hujan. Kabut juga masih sangat tebal, ditambah angin sangat kencang. Saya sangat kesulitan untuk berjalan karena kondisi itu ditambah dengan kondisi lutut yang agak kurang fit. Saat mendekati pos 4, saya bertemu dengan 4 pendaki tektok yang turun karena memutuskan tidak sampai puncak. Katanya angin makin kencang di atas dan itu membuat mereka memutuskan untuk turun saja. 2 dari 4 pendaki muda itu bertanya pada saya, "Sendirian, Mas?"
Setelah diberi saran oleh para pendaki muda yang lewat jalur pendakian Adipuro itu untuk lebih baik turun saja, saya pun memutuskan untuk tidak melanjutkan summit dan turun bersama mereka. Disinilah saya belajar untuk tidak memaksakan diri. Terus terang saya agak kecewa karena tidak bisa muncak, tapi ya sudahlah, masih ada banyak waktu di kemudian hari. Jadilah saya turun hingga sampai di tempat saya ngecamp, lalu masak nasi goreng, packing, dan lalu akhirnya pulang. Benar bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa manusia lain. Namun ada kalanya manusia harus berani untuk sendiri, sebab dalam kesendirian, manusia akan lebih mampu mengenal dirinya sendiri.